Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik, kita lanjutkan materi kita terkait tentang mengubah bentuk pecahan. Ya, kemarin saya sudah bahas tentang mengubah bentuk pecahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita lanjutkannya, lanjutan dari pecahan tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada materi awal, yakni mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ya, jadi perhatikan baik-baik caranya ya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. A 5/10, B 8/20, C 30/100. Jadi ini pecahan biasa ya. Inilah yang akan kita rubah ke pecahan desimal. Nah, bagaimana cara merubahnya? Oke. Pertama, bagian A, kita tulis ulang soalnya 5/10. Setelah itu kita buat seperti ini, 5/10. Ya, kita buat pembaginya. Nah, jadi 5-nya atau bagian atas pembilangnya ini kita taruh di dalam, penyebutnya di luar. Nah, jadi 5/10. Nah, jadi ini juga sudah pernah dibahas waktu kelas 3 ya, untuk pembaginya seperti ini. Baiklah, 5/10. Nah, caranya sekarang bagian kiri atau 10 ini kita kali angka berapa yang hasilnya mendekati angka 5. Ada enggak? Kalau 10 kali 1 berapa? 10. Lebih besar dari 5. 10 kali 1 10. Jadi jangan besar dari 5. Makanya harus kita kali dengan angka 0 ya, harus kali dengan angka 0. Kenapa 0? Karena kalau kita kali dengan angka 0, maka hasilnya pasti di bawah 5. Bisa ya? Jadi saya kali angka 0. 10 dikali dengan 0. Jawabannya masih tetap 0. Kenapa? Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Jadi 10 kali 0, 10 dikali 0, hasilnya 0. Setelah itu kita kurangkan. 5 kurang 0 ya, jadi 5 begitu ya. Nah, sekarang 5 bisa nggak membagi 10? Nah, jawaban tidak bisa. Kenapa? Karena 5 masih kecil lagi. Jadi jangan kita kalikan lagi dengan angka 0 di sini. Nah, itu akan salah. Angka 0 yang kita kalikan cukup awalnya saja ya. Dan lanjutannya jangan dikalikan lagi angka 0 ya. Nah, jadi perhatikan 5 ini kalau kita bagi dengan 10 itu tidak bisa. Kenapa? Karena kecil angka 5 ini. Dia lebih kecil daripada 10. Nah, maka dari itu 5-nya ini kita buat agar lebih besar daripada 10. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Pertama, bagian atasnya kita taruh tanda koma, bagian atasnya. Kemudian samping kiri 5 ini kita tambahkan dengan angka 0. Selalu ditambah dengan angka 0. Jadi saya ulang, caranya bagian atasnya kita tambahkan dengan angka koma. Begitu dia ya. Setelah itu, di sini samping 5-nya ini kita tambahkan dengan angka 0. Begitu caranya. Dan kita tambahkan dengan angka 0. Sehingga dari 5 tadi dia sudah menjadi 50. Nah, sehingga 50 ini sudah lebih besar daripada 10. Jadi sudah bisa dibagi. Artinya kita sudah bisa mendapatkan angka ya, selain dari 0 tadi. Nah, sekarang 10 dikali berapa? 10 dikali berapa? Hasilnya 50. Jadi 10 kali 5. Jadi kita tulis ulang lagi di sini 5. Jadi 10 dikali 5 hasilnya 50. Nah, setelah itu kita kurangkan ulang.
50 kurang 50 berapa? Ya, 50 kurang 50 adalah 0 ya. Atau bisa juga 0 kurang 0, 0, 5 kurang 5 hasilnya 0. Jadi hasilnya 0. Kalau sudah sampai 0 di sini berarti sudah selesai. Bisa ya? Jadi 5 per 10 pecahan desimalnya adalah 0,5. Bisa dikadik ya? Oke. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk contoh yang bagian B. 8 per 20. Nah, jadi kita tulis ulang seperti ini. 8 per 20. Ingat bagian atasnya atau pembilangnya kita taruh bagian dalamnya sebelah kanan, kemudian penyebutnya sebelah kiri. 8 bagi 20. Sekarang 20 dikali berapa hasilnya mendekati 8? Ya, seperti yang tadi. Jadi 20 kita kali dengan angka 0. Ya, 20 kali 0 adalah tetap 0. Kenapa? Karena 20 dikali dengan angka 0, hasilnya pasti 0. Bilangan apapun yang dikalikan dengan 0, maka pasti dengan hasilnya 0. Sehingga 20 dikali 0 pasti 0. Setelah itu kita kurangkan. 8 kurang 0. 8 ya. Nah, sekarang 8 bisa membagi 20. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena 8-nya kecil. Nah, jangan lagi kita tambahkan 0 di sini ya. Nah, cukup pertama sekali ya, atau awalnya saja kita tambahkan 0. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di contoh bagian A, yakni bagian atasnya kita tambahkan koma, bagian bawahnya kita tambahkan 0. Ya, jadi kita tambahkan koma ini, kemudian di sini kita tambahkan angka 0. Selalunya angka 0, jangan angka lain ya. Ya, jadi setelah kita tambahkan angka koma di atas, kemudian di sini kita tambahkan 0, maka dia sudah menjadi 80. Yang tadinya baru 8, nah, ketika tambahkan angka 0, maka dia sudah menjadi 80. Nah, jadi 80 ini sudah besar dari 20. Nah, sehingga bisa kita bagi. Bisa ya? Sekarang 20 dikali berapa? Hasilnya 80. Jadi adik-adik harus mencoba mengalihkan 20 dikali berapa, hasilnya 80. Jadi adik-adik bisa kali misalnya 20 kali 2. 20 kali 2 berapa? 40. Oh, tidak dapat 80. Cari lagi. Bukan lagi 2. Start 3. 20 kali 3. Nah, 0 kali 3, 0. 2 kali 3, 6. 60. Oh, masih kurang. Jadi kita cari misalnya angka 4 lagi. 20 kali 4. 0 kali 4, 0. 2 kali 4, 8. Oh, pas, 80. Jadi bagusnya adik-adik harus mencoba satu per satu dengan perkalian bersusun ya. Jadi kita dapatkan 20 dikali 4. 20 dikali 4 hasilnya adalah 80. Jadi sama dia ya. Nah, harus sama supaya untuk mudah dalam pengurangannya. Nah, sekarang kita kurangkan. Nah, 80 kurang 80 hasilnya 0. Atau bisa juga kita uraikan 0 kurang 0, 0. 8 kurang 8, 0. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 0. Gitu ya. Sehingga 8 per 20 adalah 0,4. Atau pecahan desimalnya adalah 0,4. Gitu ya adik-adik. Sudah mulai paham? Ya, insya Allah. Yang penting adik-adik bisa dan terus mengulang materi yang diberikan. Baiklah, untuk merefresh lagi atau menambah pemahaman adik-adik, ya, perhatikan contoh yang ketiga. 30 diper dengan 100. Jadi kita buat ulang seperti ini, 30 per 100. Nah, langkah awal bagaimana? Nah, pertama kita kalikan dengan angka 0. Kenapa dikalikan dengan angka 0? Karena 100 dikali berapa hasilnya mendekati 30. Kalau kita kali saja 1, maka 100 kali 1 sudah 100, lebih besar dari 30. Jangan ambil, harus lebih kecil dari 30. Nah, yang lebih kecil dari 30 adalah hanya kita kalikan dengan
0. 100 kali 0 hasilnya tetap 0. Gitu ya. Jadi kita kurangkan. 0 kurang 0 hasilnya 0. Turun 3. Jadi dia sudah menjadi 30. Nah, seperti awal yang tadi. Nah, 30 kita bagi 100 bisa nggak? Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena 30-nya ini kecil. Nah, jadi jangan lagi ditambahkan 0 di sini. Salah. 0 itu hanya, ingat, hanya awal atau pertama sekali kita kerjakan. Nah, oke ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tambahkan ulang tanda koma di sini di atas. Nah, di sini kita tambahkan angka 0. Bisa ya? Jadi di atas kita tambahkan koma, nah, kemudian di sini kita tambahkan angka 0. Begitu caranya dia. Nah, jadi dia sudah menjadi 300 dan sudah lebih besar daripada 100. Bisa ya? Nah, sekarang sudah bisa dibagi karena dia sudah lebih besar. Nah, sehingga 100 kita kali berapa? Hasilnya 300. Jadi kita kali dengan angka 3. Jadi 3 di atas kita tulis 3. 100 kali 3, maka di bawah tetap 300. Setelah itu kita kurangkan. Itu ya. 300 kurang 300 hasilnya adalah 0. Nah, jadi juga kalau sudah sampai 0 di bawah berarti sudah selesai. Jadi 30 per 100 hasil akhirnya atau pecahan desimalnya adalah 0,3. Bisa ya? Oke. Baik, kemudian kita lanjutkan materi yang kedua, yakni mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, nah ini caranya beda dari pertama tadi. Nah, caranya perhatikan. Contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. A. 2 per 100, B. 4 per 50, C. 8 per 20. Nah, kita jawab satu-satu ya. Oke, penyelesaian bagian A, 2 per 100. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa tentang bentuk pecahan ya, salah satunya persen. Persen itu adalah angka diper dengan 100 atau per 100. Sehingga kalau sudah penyebutnya 100 adik-adik, maka langsung ditulis bagian atasnya angkanya, kemudian ditambah dengan tanda persen. Selesai ya. Yang penting bagian penyebutnya 100. Nah, sehingga ini 2 per 100. Karena penyebutnya sudah 100, tinggal kita tulis angka yang di atas 2 per dengan bukan per ya, 2 kita tambahkan lambang persen. Jadi dia hasilnya menjadi 2%. Bisa ya? Jadi saya ulang, untuk bagian A, jika penyebutnya sudah 100, maka langsung ditulis saja hasilnya, yakni kita ambil angka di atas 2, nah, kemudian pakai lambang persen. Kenapa? Karena persen itu adalah per 100. Nah, jadi ini sudah per 100, jadi tinggal kita tulis bagian atasnya saja atau pembilangnya 2, kemudian taruh lambang persen. Sehingga 2 per 100 itu adalah 2%. Bisa ya? Nah, ini contoh A. Nah, lanjut contoh B. Nah, untuk contoh B, ini berbeda dengan contoh A. Kenapa? Karena penyebutnya bukan 100, tapi dia 50. Nah, jangan langsung seperti yang tadi. Ada cara-caranya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Kita tulis ulang 4 per 50. Nah, kita kali dengan 100%. Jadi kita tulis ulang 4 per 50. Ini kita tulis ulang soalnya dikali dengan 100%. Ya, kita tambahkan 100% di sini.
selalunya dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena dia bentuk ke persen. Ya, bisa ya? Ingat, kalau penyebutnya bukan 100, kita langsung saja kalikan dengan 100% di sini dia. Selalunya 100%. Nah, sehingga 4 dikali 100, itu yang dikali ya, bagian atas. 4 dikali 100%, maka dia 400%. Nah, seperti ini. 4 dikali 100, maka 400. Jadi yang bagian atas saja dikali. 4 kali 100 atau 100 dikali 4, hasilnya 400 ya. Tambah ini persennya ya. Jangan lupa ditulis. Diper dengan 50. 50 tetap ya. Seperti itu. Bisa ya? Nah, ini belum selesai. Nah, jadi untuk memudahkan adik-adik, 400 dibagi 50 itu kan angkanya besar. Jadi untuk memudahkan, di sini angka nolnya di sebelah di bagian bawah kita hapus saja untuk memudahkan adik-adik. Jadi saya hapus nolnya di bawah 1, di atas 1 ya, supaya mudah. Tapi jangan hapus semua di atas, harus sama. Kalau di bawah 1 yang dihapus, maka di atas juga 1 nolnya yang dihapus. Kalau 2 di bawah yang dihapus, maka di atas juga 2 gitu ya. Nah, karena di bawah adalah nolnya hanya 1, maka kita hapus saja nolnya 1 di bawah, di atas juga 1. Kenapa harus menghapus? Karena untuk mempermudah dalam pembagian nanti. Nah, jadi saya sudah hapus nolnya 1 di atas, di bawah 1. Jadi dia tadinya 400 tinggal 40, tadinya 50 tinggal 5. Jadi saya sudah hapus nol untuk memudahkan adik-adik. Jadi ini sudah tinggal 40% per 5 atau 40 per 5. Nah, ini sudah mudah kan? Nah, 40 per 5 atau dibagi 5. Nah, ingat, kalau pembagi itu lawannya perkalian ya. Maka dari itu bisa juga kita balik. 5 dikali berapa? Hasilnya 40. 5 dikali berapa? Hasilnya 40. Berapa? Perkalian 5. Jadi 5 kali 8. 5 kali 8 hasilnya 40. Sehingga jawabannya adalah 8%. Jadi persennya mengikut ya. Bisa dikali? Oke. Jadi intinya 4 per 50 adalah, kalau kita rubah ke bentuk persen, adalah 8%. Bisa ya? Oke, masih bingung? Kita masuk pada contoh selanjutnya. Bagian C. Perhatikan adik-adik ya. 8 per 20. Kita tulis ulang 8 per 20. Ya. 8 per 20. Nah, kita tulis ulang dikali dengan 100%. Nah, gitu ya. Selalunya kita kali 100%. Kenapa? Karena ini belum penyebut 100. Nah, kemudian yang kedua, untuk memudahkan dalam pengubah nanti ke persen. Saya jadi 8 per 20 kita kali dengan 100%. Nah, kita kali lagi. 8 dikali 100 berapa? 800 ya. 8 dikali 100 800 diper dengan 20. Bisa ya? Jadi ingat, yang bagian atas saja dikali. 8 kali 100 800 per dengan 20. Jadi 800 per 20. Bisa ya? Nah, sekarang untuk memudahkan, jadi nolnya lagi saya hilangkan. Nah, di bawah 1 saya hilangkan, di atas 1. Untuk memudahkan adik-adik. Jadi saya hilangkan ya. Jadi yang tadinya ada 800, ada 2 nolnya, jadi tinggal 1. Di bawah juga ada 1 nolnya, tinggal tidak ada. Jadi sehingga menjadi 80 per 2. Udah ya? Sekarang 80 per 2. Nah, ingat, pembagi juga sama dengan lawannya perkalian. Nah, sekarang 2 kali berapa hasilnya?
80. Atau 80 per 2 berapa? Tapi kalau bingung, jadi 2 dikali berapa hasilnya 80. Jadi adalah 40. Nah, sehingga jawabannya adalah 40%. Bisa ya? Jadi bentuk persen dari 8 per 20 adalah 40%. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke. Baik, untuk materi kita pada kesempatan ini cukup sekian, dan jika masih bingung ya silakan ditonton ulang materinya sehingga adik-adik bisa memahami secara betul penjelasan materi yang diberikan. Baik, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.